Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para murid Rumah Belajar Thaibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih kita. Kita akan melanjutkan masih pembahasan bab haji dan umroh. Pelajaran haji dan umroh. Silakan semua mempersiapkan bukunya. Sebelum kita mulai belajar, perhatikan adab belajar. Pertama, harus fokus. Kedua, ikhlas karena Allah. Ketiga, bawa buku dan alat tulis. Keempat, duduk yang baik. Kelima, pakaian rapi. Keenam, sudah berwudu. Silakan semuanya untuk menyiapkan adabnya dulu sebelum belajar. Pertama, kita belajar tentang syarat haji. Syarat haji ada 5. Pertama, beragama Islam. Dia seorang muslim. Jadi, orang non-muslim tidak boleh haji. Tidak sah hajinya. Misalnya orang Yahudi, orang Nasrani, itu hajinya tidak sah. Maka yang pertama kali syarat orang boleh haji adalah dia beragama Islam. Kemudian syarat yang kedua adalah dewasa atau baligh. Sudah dewasa, sudah baligh, sudah usianya sudah belasan tahun ke atas. Kemudian yang ketiga, berakal sehat. Berakal sehat maksudnya tidak gila. Orang gila tidak sah hajinya. Kemudian yang keempat adalah merdeka, bukan sebagai budak. Yaitu status orang ini adalah dia menjadi orang yang merdeka, bukan hamba sahaya atau bukan budak. Tetapi perlu diketahui bahwasanya budak, perbudakan sudah tidak ada di dunia ini. Sudah tidak ada lagi istilah budak. Kalau pembantu boleh haji, karena pembantu dengan budak itu berbeda. Kalau pembantu itu adalah orang yang membantu kita di rumah. Kalau budak itu dia disuruh-suruh. Ya, pekerjaannya itu adalah disuruh oleh majikan dan wajib dia taat kepada majikannya. Itu budak. Bahkan budak itu bisa diperjualbelikan, bisa dijual. Budak itu bisa dijual. Tapi kalau pembantu, tidak boleh dijual, haram hukumnya. Bahkan kita wajib memberikan upah atau gaji kepada orang yang membantu kita di rumah kita. Ya, jadi perlu diketahui ya, bahwasanya budak sekarang sudah tidak ada. Kemudian yang kelima, itu syarat haji adalah mampu. Mampu, punya harta dan dia sehat. Punya harta, baik harta ketika dia berangkat ataupun harta yang dia tinggalkan untuk keluarganya. Ataupun ketika dia balik dari haji, dia punya simpanan untuk melanjutkan kehidupannya. Nah, tidak boleh pergi haji kalau tidak mampu, tidak punya uang, misalnya berhutang, makanya tidak boleh. Maka kita harus berhaji ketika mampu. Uang kita sudah banyak, kita berangkat haji. Kemudian orang yang kita tinggalkan di rumah, itu juga dia punya bekal untuk kehidupannya. Punya bekal untuk beli beras, untuk beli nasi, untuk beli lauk. Nah, baru kita boleh berangkat haji. Nah, para murid yang dirahmati Allah, jadi itu ya, syarat haji ada 5. Yang pertama beragama Islam, yang kedua dewasa, yang ketiga berakal sehat, yang keempat merdeka, yang kelima mampu. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah rukun haji. Rukun haji itu ada 6. Yang pertama adalah niat ihram. Niat ihram, niat haji karena Allah Subhanahu wa taala. Sambil mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Saya ulangi, bunyi ketika niat haji karena Allah itu labbaik Allahumma hajjan.
Kemudian rukun yang kedua, wukuf di Arafah, yaitu berdiam diri di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Sejak matahari tergelincir pada waktu zuhur sampai matahari terbenam. Ya, jadi wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sejak matahari tergelincir pada waktu zuhur. Kalau waktu zuhur, matahari itu kan di tengah pas. Nah, sejak tergelincirnya itu waktu zuhur hingga terbenamnya matahari, maghrib. Ya, sampai terbenamnya matahari itu waktu untuk wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian yang ketiga adalah tawaf di Ka'bah, yaitu kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya, Ka'bahnya diputari 7 kali, dimulai dari rukun Hajar Aswad. Nah, jadi nanti kalau kita sedang melaksanakan ibadah haji, ada Hajar Aswad ya di sisi Ka'bah. Maka mulai tawafnya itu dari Hajar Aswad tersebut. Itu dikelilingi sebanyak 7 kali putaran dan nanti berhentinya di Hajar Aswad juga. Jadi 7 kali putaran. Kemudian rukun yang keempat adalah sa'i di bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Sa'i itu adalah lari-lari tapi pelan, ya lari-lari kecil. Ya, nanti mulainya dari Bukit Safa. Bukit Safa ke Marwah 1 kali, Bukit Marwah ke Safa 2, berarti 2 kali. Bukit Safa ke Marwah dari 3 kali. Terus begitu sampai 7 kali. Nah, Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah, Marwah Safa. Ya, sebanyak 7 kali. Kalau dihitung 7 kali. Kemudian rukun haji yang kelima adalah tahallul. Tahallul itu mencukur rambut. Ya, mencukur rambut kita setelah melakukan tahallul, sa'i. Kemudian yang keenam adalah tertib. Tertib itu tidak boleh meninggalkan salah satu rukun yang sudah disebut tadi. Pertama niat, kedua wukuf, ketiga tawaf, keempat sa'i, kelima tahallul. Nah, tertib itu harus dikerjakan dengan berurutan. Kalau ada salah satu rukun yang tidak dikerjakan, maka hajinya batal, tidak sah. Maka dia harus ngulang. Misalnya dia tidak tawaf, maka ngulang, batal hajinya. Atau dia tidak tahallul, juga sama. Atau dia tidak niat, maka batal hajinya. Maka dia harus mengulang haji tersebut. Demikian materi pada hari ini, pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa terus dibaca dan dihafal pelajaran yang ada sehingga kita benar-benar menguasainya. Dan semoga Allah SWT memudahkan kita semua. Jangan lupa untuk menutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.